16220, Fakultas Hukum angkatan 2020, kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis dan pengembangan paragraf. Semoga videonya berkenan. Terima kasih. Jenis paragraf. Jenis paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Berdasarkan posisi kalimat topik. A. Paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal paragraf. B. Paragraf induktif, yaitu kalimat pokok yang ditempatkan pada akhir paragraf. C. Paragraf deduktif induktif, yaitu kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf. D. Paragraf ineratif, yaitu paragraf yang terdiri atas kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. E. Paragraf menyebar atau tersirat, yaitu paragraf yang tidak mempunyai kalimat utama. Lalu, 2. Berdasarkan gaya ekspresi. A. Paragraf narasi. Berdasarkan tujuannya, dibedakan menjadi narasi ekspositoris, narasi artistik, dan narasi sugestif. Berdasarkan sifat informasinya, narasi yang berisi fakta dan narasi yang berupa fiksi. B. Paragraf deskripsi. Berdasarkan pola pengembangan, dibedakan menjadi pola deskripsi spasial, pola deskripsi sudut pandang, atau pola subjektif dan pola objektif, pola deskripsi pengamatan, dan pola deskripsi fokus. C. Paragraf eksposisi. Ciri-ciri paragraf eksposisi yaitu berusaha menjelaskan sesuatu dan gaya tulisan bersifat informatif. D. Paragraf persuasif. Paragraf ini berupa paragraf yang berisi ajakan. E. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. 3. Berdasarkan urutan. A. Paragraf pembuka, berarti letaknya ada di awal sebuah bacaan. B. Paragraf isi, merupakan bagian inti suatu tulisan dan menyambungkan antara paragraf pembuka dan penutup suatu wacana. C. Paragraf penutup, merupakan bagian akhir atau simpulan suatu tulisan. Lalu, ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf ini ada 8. Yang pertama, 1. Pengembangan alamiah, yaitu paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu yang bersifat kronologis. 2. Pengembangan deduksi-induksi, yaitu dibedakan menjadi pola pengembangan deduksi, pengembangan induksi atau generalisasi, analogi, sebab-akibat, akibat-sebab, dan pengembangan deduksi-induksi. 3. Pengembangan analogi, yaitu paragraf yang memaparkan suatu objek dengan menyamakannya dengan objek yang lain yang memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Paragraf ini memiliki pola, yaitu khusus dan umum. 4. Pengembangan klasifikasi, yaitu sebuah paragraf yang mana topik utama dikembangkan dengan mengelompokkan ke beberapa kelompok yang berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Yang kelima, pengembangan komparatif dan kontrastif, yaitu sebuah paragraf yang dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi-dimensi kesamaannya. 6. Pengembangan sebab akibat, yaitu salah satu paragraf yang merupakan pengembangan dari pola pikir paragraf induktif, yang dimana kalimat utama akan diletakkan di akhir paragraf atau juga sering disebut dengan kesimpulan. 7. Pengembangan klimaks anti-klimaks, yaitu paragraf yang menceritakan detail dari peristiwa tertinggi atau puncak dari seluruh tulisan. Contoh, sudut pandang, perbincangan, perbandingan, dan lain-lain. 8. Pengembangan definisi, yaitu konsep pengembangan adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dan meningkatkan kualitas lebih maju. Sekian video dari saya, semoga videonya berkenan dan bermanfaat. Terima kasih.